Cilacap terkini, pajak naik masyarakat serbu kantor BPPKAD Kabupaten Cilacap. Ini penjelasan Kepala BPKAD, eksklusif Jurnal Media. Pajak naik di Kabupaten Cilacap dan di Indonesia, masyarakat Kabupaten Cilacap melakukan pengaduan dan protes terhadap kenaikan pajak, eksklusif Jurnal Media. Pajaknya Pak ya? Naiknya berapa persen nih Pak? Gimana naiknya dari berapa ke berapa? Ada yang dari 800 menjadi 2,2.091. Oh, tadi mengadu sudah ya? Yeah. Harapannya seperti apa? Ya, dikurangi. Dikurangi ya? Ini memberatkan ya? Berat ya? Terus ada yang dari 700 sekian menjadi 1.700.000 sekian. Ya. Ada buktinya. Ada ya? Tadi petugas bilang gimana Pak? Ya, suruh ngajukan. Suruh ngajukan ya? Nanti dicek ya? Oke Pak. Pemerintah Kabupaten Cilacap membuka layanan pengaduan terhadap kenaikan pajak di Kabupaten Cilacap dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap. Ini penjelasan Warsono SHM, Kepala BPKAD Kabupaten Cilacap, bagaimana mekanisme dan bagaimana kenaikan pajak di Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Alhamdulillah sehat. Ya, ini Cilacap sedang ada beberapa hal yang masyarakat bertanya Pak tentang kenaikan pajak PBB. Jadi gimana Pak esensinya, dasar hukumnya sehingga pajak ini menjadi naik Pak? Iya, jadi untuk pajak bumi dan bangunan saat ini ditangani oleh Bapenda ya. Dulu memang BPPKAD, tapi dengan SOTK yang baru, maka sekarang masuknya ke Bapenda. Tapi karena memang saya dari awal PRT di BPPKAD, sebelum ada PRT Bapenda, maka mungkin saya bisa memberikan sedikit informasi ya kaitannya dengan keberadaan pajak bumi bangunan yang baru ya, yang mungkin nanti secara lebih teknis bisa ke teman-teman Bapenda. Jadi untuk penyesuaian ke pajak bumi bangunan yang baru itu berawal dari keberadaan Undang-Undang 1 2022 HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di dalam undang-undang itu mengamanatkan agar setiap kabupaten kota menyusun yang namanya Perda PDRD, Pajak dan Retribusi Daerah, yang kita sudah disusun 2024 Perda 1. Nah, di dalam HKPD 2 tahun, maka Perda DD sudah. Nah, untuk penyesuaian PBB yang tahun 2024 itu mendasarkan kepada Perda itu. Nah, sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan sesungguhnya. Kenapa? Kalau di dalam HKPD 1 mengamanatkan agar pajak itu nilai jual objek pajaknya mendasarkan kepada nilai transaksi. Itu yang mungkin di lapangan perlu diluruskan pemahamannya ya. Nah, di dalam praktek kita tidak mengambil 100% sebagaimana amanat HKPD, tetapi kita hanya Pak Bupati punya kebijakan untuk mengambil besaran 30% sampai rentang 80%. Jadi tidak sampai 90-100. Jadi misalnya ada satu harga tanah di Jalan Sudirman misalnya 1 juta, maka sesungguhnya yang kena itu rentang antara 300 sampai 800. Gitu saja. Jadi kalau transaksinya itu. Nah, jadi rentangnya kebijakan Pak Bupati masih di bawah standar jauh HKPD 1. Pak, namun demikian, Pak, tadi Pak. Terus Pak. Namun demikian, karena selama ini untuk NJOP kita masih jauh di bawah harga pasar. Contohnya Jalan Es Parman. Mana ada Es Parman 1 meter 200-300 ribu? Nggak ada. Di situ pada 2 jutaan. Nah, selama ini hanya 300 ribu. Praktis PBB-nya rendah. Di kampung saya di tempat menganti itu, saya waktu itu pajaknya hanya sekitar 100-200 ribu. Padahal di situ 1 meter sudah berapa?
Nah seperti itulah sekarang ini disesuaikan. Sehingga mungkin kesannya loh kok naik, sebenarnya tidak naik. Yang bergeser adalah nilai jual objek tanahnya yang disesuaikan dengan kondisi real sekarang. Ya. Berarti semakin tinggi harga jual tanah, semakin tinggi pajaknya naik. Pajaknya naik ya. Namun kalau ternyata ini jadi orang kerja ya, ternyata di lapangan itu ada yang selisih, ada yang beda, itu mungkin faktor database ya. Database itu misalnya laporan dari desa, ternyata di tanah itu, tanah katakanlah persil 1 misalnya, depan dan belakang sudah punya 2 orang, tapi laporannya persilnya 1, sehingga dianggapnya yang belakang itu juga punya sama dengan yang depan, padahal harganya kan beda. Nah seperti itu kurang lebihnya. Sehingga kalau ada trouble yang seperti ini, apa kenaikannya jumping atau apa, silakan ada rentang waktu 3 bulan untuk melakukan koreksi. Boleh, sangat boleh. Berkaitan koreksi Pak, atau mekanisme untuk pengaduan atau silakan bisa datang ke Bapenda, BPKAD kantornya di BPKAD kantornya di tempat ini. Ya, di sini SOTK 2, sementara saya masih di bawah, kemudian Bapendanya di atas. Karena sedang kita buatkan tempat, karena kita tidak punya tempat lain, maka tetap kantornya ada di satu kantor ini. Untuk mungkin persyaratan apa Pak ketika masyarakat datang untuk memprotes atau membawa ya prinsip membawa DAKP yang kemarin sudah kita serahkan ke teman-teman, artinya SPPT BBB, kemudian ya nanti kan teman-teman akan recheck apakah betul di lokasi itu, nanti kan akan dicek apakah betul di lokasi itu memang keliru. Nah keliru ya akan perbaiki, ya Pak, akan diperbaiki. Siap Pak, ini banyak masyarakat menyalahkan kepada Bupati, artinya apakah ini mekanismenya pada saat pemerintahan Bunimit atau masa transisi? Bukan, artinya memang dari ini? HKPD 1 sudah lama, prosesnya sudah lama, dan kita sudah sosialisasi ke Pak Kades, Pak Camat. Tempatnya waktu itu saya hadir, tempatnya ada di Davamnya, sudah ada sosialisasi, kemudian di beberapa kali di BPKAD juga sudah ada. Prinsipnya menurut saya tidak usah kita bergeser ke mana-mana di dalam berpikirnya sederhana saja, toh anggaran itu dipakai untuk membangun daerah. Nanti dipantau apakah betul membangun daerah itu enggak, silakan dipantau. Nah, yang terpenting adalah sekarang kalau itu keliru diperbaiki. Masih ada rentang waktu perbaiki. Jadi bahasanya komunikasi 2 arah saja. Warga masyarakat partisipasi untuk membangun Cilacap, Pak Bupati pasti punya kebijakan. Kurang dan lebih itulah kebijakan. Nah kalau ada yang keliru, kalau ada yang selip, dikomunikasikan, toh masih ada keran untuk perbaikan. Ya, kita bicara kultur Pak, dari 2003 ke 2024 Pak, ketika belum naik berapa, ketika sudah naik anggarannya berapa Pak? Saya lupa besaran persisnya, ya. Tapi memang di 2025 kan target kita 1 T. 1 triliun ya? Ya, di 2005, karena di sana nanti akan ada option juga dari PKB-nya, teman-teman UPPD, teman-teman Samsatnya provinsinya. Ya, tapi besaran persisnya saya lupa. Nanti bisa silakan komunikasi ke teman-teman Bapenda berapa besaran nominal yang akan itu. Berarti Pak bicara kenaikan Pak, tadi bicara NJOP atau objek pajak di kota maupun di nilai jualnya Pak. Ini kalau dipukul rata Pak, mungkin kenaikannya berapa persennya Pak? Kalau kemarin itu hitungan kita tidak dari total ya, tidak lebih dari 49%. Tidak ada sampai 50. Tidak ada. Makanya kalau ada case di sana kok saya dengar ada beberapa yang impor sampai 500, dicek saja, pasti keliru. Gitu. Nah, artinya kalau orang bicara 150%, 200%, seharusnya tidak ada. Tidak ada ya? Seharusnya tidak ada. Makanya kalau ada, pasti ada yang keliru. Contohnya tadi database-nya yang disodorkan keliru. Nah kalau itu teman-teman perbaiki, sudah pasti teman-teman akan perbaiki. Ya Pak, yang terakhir Pak, kalau teman-teman DPR akan merevisi peraturan daerah berkaitan dengan pajak ini Pak, gimana Pak? Merevisi gimana? Ya misalnya ada pengaduan atau ada semacam somasi tentang penolakan, artinya larinya ke DPRD karena ada peraturan daerah
Ini gimana Pak? Mekanisme untuk perbaikan sebagaimana ketentuan ada di Bapeda. Ya, mekanisme perbaikan teknisnya. Kalau yang Dewan yang terhormat pasti menyangkut perangkat hukumnya. Oke. Ini kalau teknis PBB-nya sepanjang perangkat hukumnya masih ini yang digunakan, maka di Bapeda. Oke. Dan Bapeda saya lihat sudah concern betul, di belakang itu sudah banyak tempat duduk yang disiapkan untuk fasilitas. Sudah banyak sekali kok di belakang. Oke. Di belakang tangga itu banyak sekali. Sudah mulai ya? Iya, sudah beberapa kali sudah. Siap. Saya memang minta ke teman-teman karena memang dulu dia adalah di BPKAD, saya sampaikan teman-teman siap deh. Bahkan kemarin dari hasil itu saya pengen ada surat lagi, saya minta ke Mas Kapit yang kemarin, Mbak Kapit kirim surat lagi ke teman-teman camat, teman-teman kades mengingatkan bahwa ada waktu koreksi sehingga ada kesempatan saluran untuk memperbaikan baik teman-teman wajib pajak warga masyarakat. Pelaksanaan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap Pak berkaitan dengan tugas masyarakat membayar pajak sehingga pajak bisa membangun Pak, silakan Pak. Kepada teman-teman camat, teman-teman kades, keberadaan pajak dan teman-teman wajib pajak seluruh Kabupaten Cilacap, penyesuaian pajak bumi dan bangunan pada dasarnya memang menyesuaikan dengan amanat dari peraturan perundangan. Namun kita tidak menafikan barangkali ada sistem yang keliru atau aplikasi yang keliru, tolong itu ditindaklanjuti sesuai dengan akses saluran yang sudah disiapkan. Partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman wajib pajak akan sangat bermanfaat untuk kepentingan daerah, membangun daerah. Cuma semuanya kan tadi ada prosesnya. Jadi wah itu sampai 3, 4, 5 kali. Enggak lah, kalau memang betul penghitungannya enggak, makanya koreksi. Nah Pak Camat, Pak Kades, tolong difasilitasi warga kita bawa ke Bapeda untuk koreksi. Sekarang udah banyak betul, saya lihat di belakang itu banyak betul. Nah tolong difasilitasi agar jangan sampai aspirasi yang datang dari warga masyarakat kita, counterpart kita di dalam membangun Cilacap tersumbat. Saya percaya kalau kita semua concern pasti bisa. Sekali lagi kita yang memiliki Cilacap, maka mari kita bangun bareng-bareng. Nah, aturannya ikuti, semuanya ada saluran yang bisa kita jalan. Sementara selamat untuk teman-teman Pak Camat, Pak Kades dan seluruh warga masyarakat Cilacap. Yuk kita bangun Cilacap. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya Nyarano melaporkan dari GBKAD Kabupaten Cilacap, Indonesia. Foto ini? Yes.